Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen dan teman-teman yang saya hormati. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Ibnu Mulia dengan NIM 2216112 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas mengenai wawancara yang memiliki 5 kajian atau 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian wawancara, kedua, jenis wawancara, ketiga, jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat, lembaran bimbingan wawancara, dan yang kelima yaitu praktik wawancara. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wawancara. Jadi apa itu wawancara? Menurut KBBI, wawancara adalah tanda jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Dan menurut Slamet di dalam bukunya tahun 2011 menyebutkan bahwa wawancara adalah salah satu cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Sedangkan menurut Juhari dalam bukunya tahun 2012 menyebutkan bahwa wawancara adalah bagian dari proses penerimaan atau perekrutan karyawan atau anggota yang mempunyai berbagai tujuan. Sedangkan menurut Nazir dalam bukunya tahun 1983 mendefinisikan wawancara ini sebagai sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Dan dapat disimpulkan bahwa wawancara ini adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi lainnya. Yaitu jenis wawancara. Wawancara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, merupakan wawancara yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya wawancaranya ini sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukannya. Pertanyaan tersebut biasanya diajukan kepada calon pelamar dengan urutan tertentu. Biasanya digunakan untuk penyaringan pelamar dan mengevaluasi berbagai sifat dari para pelamarnya. Yang kedua yaitu wawancara terbuka atau tidak terstruktur, merupakan wawancara yang mendorong dialog bebas antara pewawancara dengan pelamar. Pertanyaan yang diajukannya juga bersifat spontan, bersifat umum, dan terbuka. Hal itu dilakukan untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi keterampilan, kepribadian, dan faktor sukses yang terpenting bagi pelamar. Selanjutnya yaitu wawancara stres, yaitu wawancara dilakukan melihat sejauh mana pelamar menangani pekerjaannya yang rumit dan berada di bawah tekanan dan berpotensi menimbulkan stres. Biasanya pelamar dihadapkan pada sederetan situasi yang membuat stres, kemudian akan terlihat sikap, tindakan, dan kualitas pelamar ketika menghadapi masalah dan tekanan dalam pekerjaannya tersebut. Nah, itu jenis pertanyaan dalam wawancara yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Maksudnya adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Maksud dari luas dan bebas ini adalah penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua yaitu pertanyaan hipotetik terbuka, yang mana penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Contohnya itu yaitu yang ketiga yaitu pertanyaan langsung, yang itu adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan dapat dijawab dengan ya atau tidak. Selanjutnya yang keempat yaitu pertanyaan tertutup, merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Selanjutnya yaitu pertanyaan beban, merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab disebabkan tidak ada jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu pertanyaan terpimpin. Pertanyaan ini diikuti dengan arahan jawabannya. Dalam pertanyaan terpimpin ini,
pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai mana dan sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini yaitu pertanyaan diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Jawabannya pun mungkin seperti untuk orang yang ketiga tersebut. Yang pembahasan keempat yaitu lembaran bimbingan wawancara. Gal MD DKK dalam bukunya tahun 2003 halaman 236 sampai 237 menyebutkan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun pedoman wawancara itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan penelitiannya, yang kedua tetapkan sampel atau narasumbernya, yang ketiga merancang bentuk wawancara, yang keempat mengembangkan pertanyaan, yang kelima memilih dan melatih pewawancara, yang keenam melakukan uji coba prosedur wawancara, yang ketujuh melakukan wawancara, dan yang kedelapan yaitu menganalisis data wawancara. Terakhir yaitu praktik wawancara yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sambutan dan pengantar. Pada awal wawancara, pewawancara harus memberikan sambutan dan pengantar tentang perusahaan, posisi yang ditawarkan, dan tujuan dari wawancara. Yang kedua yaitu evaluasi kemampuan dan kualifikasi. Pewawancara akan menanyakan pertanyaan tentang kualifikasi dan pengalaman calon karyawan, baik secara akademis maupun pengalaman kerja sebelumnya. Yang ketiga yaitu evaluasi kepribadian dan karakter, yaitu bertujuan untuk mengetahui calon karyawan ini cocok dengan budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu memberikan informasi tentang perusahaan dan posisi yang ditawarkan. Yang kelima yaitu ada penutup. Pada akhirnya pewawancara akan memberikan kesimpulan tentang wawancara dan memberikan informasi tentang langkah selanjutnya dalam proses seleksi karyawan. Calon karyawan ini juga dapat menanyakan hal-hal yang belum jelas dan mengekspresikan minat mereka untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Disimpulkan bahwa wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi karyawan karena menentukan karakter dan kepribadian calon karyawan. Wawancara juga membantu perusahaan memberikan informasi mengenai posisinya ditawarkan, kebijakan perusahaan dan budaya kerja, serta harapan perusahaan terhadap calon karyawan. Selain itu, wawancara juga bisa menjadi kesempatan bagi calon karyawan untuk mengembangkan karir bersama dengan perusahaannya.